Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara sekalian rahimakumullah, Said Qutb rahimahullah merupakan seorang pemikir dari Mesir yang hidup dan menyumbangkan banyak buah pikirannya sekitar tahun 50-an, 60-an, 1950-an, 1960-an. Beliau wafat di tiang gantungan penguasa zalim Mesir pada masa itu, yaitu Gamal Abdel Nasir. Said Qutb rahimahullah sering dijuluki sebagai seorang yang syahid dikarenakan hingga akhir hayatnya beliau dengan teguh berpendirian menyebarluaskan ajaran akidah la ilaha illallah. Saudara sekalian rahimakumullah, buku beliau yang sangat menggoncangkan dunia adalah sebuah kutaib, sebuah kitab yang kecil dengan nama Ma'alim fit Tariq, petunjuk jalan. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kita kali ini, kami ingin mengangkat perhatian kita bersama akan bab kedua dari buku tersebut yang berjudul Tabi'atul Manhaj Al-Qur'ani, wujud metode Qur'ani. Di dalam bab ini ada sebuah logika yang menarik sekali yang dilontarkan oleh penulis, di mana beliau intinya ingin mengingatkan kita bersama bahwasanya dakwah yang dijalankan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sejak awal adalah dakwah yang memfokuskan diri kepada Al-Quran Al-Makki, Quran atau ayat-ayat Quran yang diturunkan di Mekah. Dan ternyata Al-Quranul Makki ini memiliki fokus perhatian kepada satu perkara, yaitu perkara al-aqidah, perkara keimanan la ilaha illallah. Dan dia bercabang menjadi dua pembahasan, yaitu pembahasan akidah dalam konteks al-ubudiyah, penghambaan manusia kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua al-aqidah dalam konteks al-uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menurut Said Qutb di dalam bab kedua kitab petunjuk jalan ini, bila mana kita ingin mewujudkan tegaknya kembali al-Islam dalam wujud sebuah al-mujtama al-muslim, sebuah masyarakat Islam dengan segenap aturan kehidupannya yang lengkap, sehingga terwujudlah sebuah daulah Islamiyah, sebuah tatanan kehidupan Islam yang lengkap, negara Islam lah sebut saja, maka jalannya harus diawali dengan bina'ul aqidah, pembangunan akidah, terutama pembangunan akidah untuk menyadarkan umat manusia akan hakikat keilahian atau ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu sisi, dan yang kedua akan kewajiban al-ubudiyah, penghambaan manusia kepada Allah Ta'ala di lain sisi. Nah, jadi di dalam melihat permasalahan masyarakat, kita tidak bisa melihatnya dengan cara yang tidak sesuai dengan metode Al-Quran. Bila mana kita melihat masyarakat ini bermasalah, masyarakat ini kembali memperlihatkan ciri-ciri kejahiliahan seperti masyarakat jahiliyah yang dihadapi Nabi dan para sahabat 15 abad yang lalu, maka kita hanya bisa mewujudkan kembali al-mujtama al-muslim bila mana kita meniti jalan yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yakni bina'ul aqidah, pembinaan akidah. Dan ini memerlukan waktu dan kesabaran, sebab dia ibaratnya adalah seperti pohon yang rindang, tidak mungkin bisa menjadi rindang dan berdiri kokoh dan menaungi sekian banyak makhluk bila mana pohon itu tidak memiliki akar yang menghunjam dalam ke dalam bumi dan menjalar ke kiri kanan depan belakang meluas. Kalau kita menginginkan pohon yang besar, yang rindang, yang kokoh, yang tidak mudah jatuh ditiup angin,
maka kita harus memastikan bahwa akarnya menghunjam jauh ke dalam bumi dan meluas ke kiri kanan depan belakang. Begitu juga dengan masyarakat Islam. Kalau kita ingin menampilkan kecemerlakan agama Allah Ta'ala Islam ini dalam wujud sebuah masyarakat lengkap dengan tatanan kehidupannya yang paripurna, maka tidak bisa tidak harus dipastikan munculnya dulu sekelompok manusia yang telah kokoh akidahnya, telah mantap keimanannya. Demikianlah awal mula masyarakat Islam didirikan oleh teladan kita bersama Nabi Muhammad SAW, dan demikian pula lah selamanya di negeri manapun, di zaman kapanpun akan terwujudnya masyarakat Islam, bukan dengan cara yang lainnya. Dan ketika kita berbicara tentang metode Al-Quran di dalam mewujudkan masyarakat Islam ini, kita bukan berbicara dalam konteks teoritis, tetapi kita harus berbicara dalam konteks praktis, realistis. Artinya apa? Artinya pembinaan akidah ini haruslah menjadi sebuah pembinaan di mana orang-orang yang mengalami proses pembinaan itu secara langsung berinteraksi dengan realitas masyarakat jahiliyahnya untuk menampilkan akidah barunya ini, akidah la ilaha illallahnya ini. Dan bila itu yang menjadi semangat, bila itu yang menjadi jalan, bila itu yang menjadi pilihan, maka mereka yang sedang mengalami proses pembinaan ini sejak awal, sejak hari pertama sudah harus memahami adanya konsekuensi, adanya resiko-resiko, adanya ujian demi ujian yang Allah Ta'ala bakal berikan kepada mereka. Tetapi bila mana mereka ingin mewujudkan masyarakat Islam, tetapi dari hari pertama mereka mengelak untuk menghadapi berbagai ujian, cobaan, tantangan, rintangan, maka sesungguhnya itu bukanlah jalan Nabi Muhammad SAW dan bukanlah jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, maka saudaraku rahimakumullah, bila kita sudah memahami metode Al-Quran dalam mewujudkan masyarakat seperti ini, maka orang-orang yang committed, orang-orang yang menyatakan loyalitasnya kepada aktivitas dakwah Islamiyah akan senantiasa menempuh jalan ini dengan penuh kesabaran. Mereka tidak akan melirik ke jalan-jalan pilihan lainnya. Kenapa? Karena mereka tahu itu bukan jalannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sempat ditawari oleh para penguasa, para pemimpin musyrikin untuk memilih jalan yang lain, di mana mereka kemudian datang kepada Nabi dan menawarkan, "Ya Muhammad, bila engkau dan para pengikutmu tidak mau berhenti berdakwah juga, sudahlah, bagaimana kalau kami tawarkan kunci Ka'bah bagi engkau?" Saudaraku, kunci Ka'bah, apa itu maknanya? Kunci Ka'bah maknanya adalah orang yang memegangnya adalah penguasa tertinggi di kota Mekah. Saudaraku, andaikan Nabi Muhammad SAW memiliki cara pandang yang berbeda dari cara pandang yang Allah gariskan bagi dirinya, niscaya dia akan berpikiran secara pragmatis. Dia akan mengatakan, wah, menarik juga ini, saya pegang dulu kekuasaan, dari kekuasaan itulah saya kemudian bisa merubah akidah masyarakat jahiliyah Quraisy Mekah ini. Tapi saudaraku, itu bukan jalan yang dia tempuh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak menghendaki bahwasanya manusia akhirnya menerima akidah la ilaha illallah, akidah tauhid ini dengan embel-embel. Ada jabatan orang yang menawarkannya, ada jabatan orang yang mengajak mereka kepadanya. Tetapi bila mana yang mengajaknya tidak memiliki embel-embel apapun, maka orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang penuh keikhlasan, orang-orang yang tidak lagi bisa diiming-imingi dengan kepentingan-kepentingan dunia. Mereka hanya punya satu kepentingan, yaitu kepentingan sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW kepada mereka, bahwa bila mana mereka mau berkorban, berjuang bersama-sama, semua harta dan jiwa mereka serahkan di jalan la ilaha illallah ini. Kata Nabi SAW, mau'idukumul jannah, janji bagi kalian adalah syurga. Saudaraku rahimakumullah, kalau orang sudah menjadikan syurga sebagai cita-cita tertingginya, maka semua tawaran-tawaran kepentingan duniawi lainnya menjadi tidak bermakna barang sedikit pun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, al afu minkum, uhibbukum fillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.